Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode hermeneutika. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Langsung saja ke pembahasan. Metode hermeneutika adalah suatu metode yang digunakan dalam interpretasi dan penafsiran teks, karya seni, dan perilaku seseorang. Ini adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan objek-objek tersebut, yang kemudian digunakan dalam pemikiran, teori, dan praktik. Metode hermeneutika memiliki beberapa aspek yang penting, yaitu yang pertama konteks. Mengenal pasti konteks dalam mana suatu teks ditulis seperti kultur, waktu, dan situasi. Yang kedua, mengenal bagaimana suatu teks ditulis yang melibatkan pengetahuan tentang stil, teknik, dan teknik penulisan. Yang ketiga, pertimbangan. Mengenal bagaimana penafsiran dapat berpengaruh pada makna teks yang melibatkan pendekatan dan prinsip interpretasi. Metode hermeneutika juga digunakan dalam pendekatan hermeneutik yang merupakan teori mengenai aturan-aturan penafsiran. Ini adalah teori yang digunakan dalam interpretasi teks, tanda, dan perilaku, serta dalam pendekatan hermeneutik terhadap teks, karya seni, dan perilaku. Poin kedua, tujuan dari metode hermeneutika adalah yang pertama memahami makna. Metode hermeneutika bertujuan untuk memahami makna di balik teks atau fenomena sosial, budaya, atau humanistik lainnya. Ini melibatkan proses interpretasi yang mendalam untuk mengungkapkan lapisan makna yang tersembunyi. Yang kedua, konteks. Hermeneutika bertujuan untuk memahami sesuatu dalam konteksnya, baik konteks sejarah, budaya, sosial, maupun individual. Hal ini membantu untuk memahami bagaimana konteks mengaruhi interpretasi dan makna suatu fenomena. Yang ketiga, rekonstruksi pemahaman. Metode hermeneutika berusaha untuk merekonstruksi pemahaman asli atau maksud di balik teks atau fenomena yang dipelajari. Ini melibatkan proses menggali pemahaman yang mungkin tersembunyi atau tidak langsung tersurat. Yang keempat, refleksi kritis. Hermeneutika mendorong refleksi kritis terhadap interpretasi dan pemahaman yang dihasilkan ini. Ini melibatkan pertimbangan terhadap asumsi-asumsi yang mendasari interpretasi serta pengakuan terhadap kerangka referensi dan biasa yang mungkin memengaruhi interpretasi. Yang kelima, pengembangan teori dan pemahaman. Melalui proses interpretasi dan refleksi, hermeneutika bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan teori dan pemahaman dalam berbagai bidang ilmu seperti sastra, filsafat, sosiologi, dan lain-lain. Poin ketiga, contoh dari metode hermeneutika. Yang pertama, penganalisis teks. Metode hermeneutika digunakan untuk memahami maksud dan tingkat arti dari sebuah teks. Misalnya, seorang studen pendidikan menggunakan metode hermeneutika untuk memahami maksud dan arti dari sebuah teks tentang pendidikan. Yang kedua, penganalisis dokumen. Metode hermeneutika digunakan untuk memahami maksud dan arti dari sebuah dokumen seperti kontrak, surat, atau laporan. Misalnya, seorang juris menggunakan metode hermeneutika untuk memahami maksud dan arti dari sebuah kontrak. Yang ketiga, penganalisis artikat. Metode hermeneutika digunakan untuk memahami maksud dan arti dari sebuah artikat seperti gambar, foto, atau video. Misalnya, seorang studen seni menggunakan metode hermeneutika untuk memahami maksud dan arti dari sebuah gambar.
Poin ketiga, pengumpulan data dalam metode hermeneutika adalah proses mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan masalah penelitian. Metode hermeneutika menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dengan metode penelitian lain. Seperti metode kuantitatif dalam metode hermeneutika, data yang diperoleh dapat berupa sumber-sumber tertulis seperti buku, surat, atau dokumen, serta data yang diperoleh dari wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data dalam metode hermeneutika terdiri dari yang pertama wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan informan. Ini dilakukan untuk mendapatkan data lengkap dan mendalam. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka adalah pengumpulan data dari informasi dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, sumber-sumber tertulis, catatan buku, dan media elektronik. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal dokumen, data ini diperoleh setelah dilakukan pengumpulan dengan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data. Setelah data diperoleh, data ini akan direduksi, disaring, dan disesuaikan dengan standar data yang ditetapkan. Data ini juga dikumpulkan dalam kerangka pemikiran dan disaring sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data dikumpulkan, data ini akan dikumpulkan dalam kerangka pemikiran dan disaring sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data dikumpulkan, data ini akan dikumpulkan dalam kerangka pemikiran dan disaring sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dalam metode hermeneutika membutuhkan ketelitian dan kebersambungan dalam proses analisis konstan dan tentatif guna mendapatkan interpretasi data yang konsisten. Ketelitian dalam mengamati dan menginterpretasi teks menjadi kunci tercapainya kebutuhan data dalam proses penelitian. Metode hermeneutika memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan dalam pengumpulan data. Keunggulan metode hermeneutika yang pertama mendekatkan pemahaman pembaca dengan teks. Metode hermeneutika memungkinkan pembaca untuk mendekatkan pemahaman dengan teks yang berguna untuk mengerti maksud dan arti dari teks yang sudah jauh melampaui waktu. Yang kedua, menggunakan pendekatan kontekstual. Metode hermeneutika menggunakan pendekatan kontekstual untuk yang berarti mengambil kira situasi dan lingkungan yang berhubungan dengan teks. Yang ketiga, mendukung interpretasi subjektif. Metode hermeneutika mendukung interpretasi subjektif yang berarti pembaca dapat memahami teks dari perspektif dan pemikiran sendiri. Yang keempat, membantu pemahaman sejarah. Metode hermeneutika membantu pemahaman sejarah yang berarti memungkinkan pemahaman mendalam dari peristiwa sejarah yang berkaitan. Kekurangan metode hermeneutika yang pertama, mungkin tidak objektif. Metode hermeneutika mungkin tidak objektif karena menggunakan interpretasi subjektif yang mungkin berbeda dari interpretasi lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.